Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jamaah kaum muslimin sekalian, tidakkah kita di bulan puasa ini ingin mengambil ibroh dan ingin mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari kasih sayang dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala? Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Nasha'ihud Diniyah mengawali mabhasus shaumi atau pembahasan tentang puasa dengan menyatakan yassarnallahu wa iyyakum lil yusra wa janibnal usra. Apa artinya? Sesungguhnya Allah memudahkan kita dan semoga kita semua dimudahkan dan dijauhkan dari kesulitan. Sesungguhnya syahrul Ramadan atau puasa adalah bonus kemudahan bagi umat Islam. Karena pada bulan puasa tersebut Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pengampunan, rahmat serta dijauhkan dari siksaan api neraka dan dikembalikan kita semua kepada sejatinya tanpa dosa. Namun umat muslim yang saya hormati, bagaimanakah kita bisa mencapai derajat kesempurnaan puasa tersebut sehingga kita bisa mencapai apa yang dimaksud oleh Allah? Kita dimudahkan dari menjadi hamba yang berdosa menjadi hamba yang bersih daripada dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan dalam kitab Al-Quran yang dikutip oleh Imam Al-Haddad sebagai berikut. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinat minal huda wal furqan. Juga beliau mengutip ayat dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Dua kekhususan, kalau saya boleh sebutkan, ada kekhususan, ada fadilah. Kekhususan adalah sesuatu yang hanya terjadi atau ada di suatu ketika. Kekhususan bulan puasa itu ada dua. Yang pertama adalah diturunkannya Al-Quran. Dan yang kedua adalah adanya Lailatul Qadar. Jamaah sekalian, bagaimanakah Allah itu menurunkan Al-Quran melalui baginda Nabi besar Muhammad SAW? Al-Quran yang kita miliki hari ini, apakah mushaf yang ada 30 juz 114 surat itu turun atau dirangkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Imam Al-Haddad menyatakan bahwa sesungguhnya annahu anzalna fi lailatul qadar minhu alal khusus, yaitu Al-Quran itu memang khusus diturunkan pada Lailatul Qadar. Wa hadzal inzalu min lauhil mahfuz ila baitil izzah minas sama'id dunya. Bahwa Al-Quran itu diturunkan dari lauhil mahfuz ke baitil izzah dalam satu ketika, dalam satu kitab yang lengkap. Tetapi kemudian beliau menyampaikan bahwa wa nazzalal Qur'an jumlatan wahidah minal lauhil mahfuz ila baitil izzah wa nazzala bihi Jibril bi amrillah ala rasulihi alaihi wassalam mufarraqan fi nahwi salati wa isrina sana. Tetapi kemudian Al-Quran itu melalui Jibril disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkala dalam kurun waktu 23 tahun. Jadi sesungguhnya pada saat kemudian Al-Quran itu disusun, sesungguhnya penyusunan itu adalah penyusunan yang berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketika pertama kali Al-Quran itu diturunkan pada Lailatul Qadar dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Al-Quran yang kita baca sekarang sesungguhnya adalah susunannya, urutannya itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dipesankan kepada baginda sehingga manusia bisa mendapatkan manfaatnya di saat keberadaan beliau dan hingga saat ini, hingga yaumil qiyamah.
Kekhususan yang kedua adalah adanya Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Jadi malaikat itu turun. Tanazzal berarti turun sedemikian rupa, beriring-iring tanpa henti selama malam Lailatul Qadar. Sehingga kekhususan dua hal ini kemudian membuat kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah yassarna Allahu fi Ramadan. Allah telah memudahkan kita dalam bulan puasa ini dengan melipat gandakan, dengan memberikan keistimewaan sehingga kita menikmatinya dengan sukacita. Kenapa? Karena adanya keistimewaan Al-Quran, adanya keistimewaan Lailatul Qadar. Yang selanjutnya adalah kita harus memahami fadail Ramadan. Apa fadilah Ramadan itu? Fadilah Ramadan yang pertama adalah dia merupakan mukaffirat lizunubi, bulan penghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, min Ramadan ila Ramadan, minal jum'ati ilal jumu'ah, minas solati ila sholah, mukaffiratin lima bainahunna izajtuni batil al-kabair. Kalau ada orang yang kemudian melakukan dosa besar, tapi dia selalu kemudian meminta ampunan di saat-saat tertentu, misalnya di setiap hari Jumat, di setiap sholatnya, di setiap bulan puasa, maka sesungguhnya di antara waktu-waktu itu terhapuslah dosa-dosanya dan diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bayangkan umat Islam sekalian, di bulan puasa ini dalam satu bulan apabila kita bersungguh-sungguh berpuasa, menjalankan dengan sepenuh hati, imanan wahtisaban, yang kalau kata Imam Al-Haddad, imanan itu adalah at-tasadduq billah, percaya bahwa Allah lah, hanya kepada Allah lah kita beriman dan kita percaya semua kemuliaan itu ada padanya dan terutama untuk di bulan puasa, ihtisaban, ikhlas. Al-ikhlasu lillah, kita berpuasa, kita beribadah itu karena ikhlas, maka sesungguhnya kita akan mencapai mukaffirat lizunub tersebut atau penghapusan dosa tersebut. Yang kedua adalah syahrul Ramadan, syahrus sabr, wa sabru sawabuhul jannah. Tidakkah kita merasakan bahwa ketika orang mengurangi makan, memperbanyak ibadah, mengurangi tidur, maka kita menjadi lebih sabar. Sungguhnya ketika kita mengurangi hal-hal yang membangkitkan hawa nafsu kita, kita bisa kemudian memaksimalkan ibadah kita dan dengannya secara otomatis sesungguhnya kita bisa menjadi orang yang lebih sabar. Dan sabar itu adalah upahnya surga di hari akhir nanti. Kaum muslimin sekalian, janji Allah bahwa ketika kita bersabar kita akan diberikan jannah, dan puasa adalah wasilah kita untuk melatih kesabaran kita. Yang ketiga, Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad juga mengatakan bahwa ada satu faidah Ramadan, yaitu at-taqarrub ilallah. Yang bisa saya simpulkan dari narasi beliau di sini, beliau menyatakan bahwa man adraka Ramadan falam yughfar lahu abdahu wallahu qul amin. Suatu ketika malaikat Jibril dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beliau meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan amin dengan apa yang beliau sampaikan. Apa kalimat yang beliau sampaikan? Kalau ada orang sudah mencapai bulan puasa dan dia dengan bulan puasa itu menyebabkan dia tidak diampuni, maka dia akan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah, kita di bulan puasa ini tidak mau ada dalam makom itu. Ketika Jibril menyampaikan kalimat itu, Jibril berkata, wahai Muhammad, katakanlah amin, dan Nabi Muhammad SAW menyatakan amin. Artinya Nabi besar Muhammad SAW menegaskan bahwa kalau kita menemukan diri kita dalam bulan puasa, maka jadikanlah kita mendekat pada Allah. Jadikanlah kita berharap semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dengan ibadah kita yang kita lakukan secara ikhlas, yang kita lakukan juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita percaya akan keberadaan, akan keadilan, dan akan ganjaran yang Allah berikan. Maka dengan demikian kita akan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu ampunan itu?
Maka Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyatakan bahwa anna abwabas sama wa abwabal jannah tuftahu kulluha fi Ramadan. Sesungguhnya pintu-pintu langit dan pintu-pintu surga itu terbuka seluruhnya di bulan puasa. Ini adalah cara Allah menyayangi umatnya dan menyatakan bahwa yassarnallahu wa iyyaka bil yusra, bahwa sesungguhnya Allah memberi kita kemudahan dengan dibukanya pintu-pintu langit dan dibukanya pintu surga, dan dengannya kita memiliki kesempatan untuk meminta ampun, bertaubat. Tuglagu abwabun niron. Allah juga menutup, dan konon api neraka juga tertutup di bulan Ramadan. Apa artinya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala begitu menyayangi kita, begitu mengasihi kita, walaupun kita sebagai hamba tidak luput dari dosa dan kesalahan, tetap Allah Subhanahu wa taala menjauhkan semua dari potensi kita mendapatkan percikan api neraka saat kita berada dalam bulan puasa. Tidakkah kita melihat betapa kita adalah hamba yang menjadi kesayangan Allah Subhanahu wa taala bila kita membaca apa yang ditulis dari Imam Al-Haddad ini? Begitu besarnya kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan di bulan puasa, dan begitu celakanya kalau kita menyia-nyiakannya. Dengan demikian kami berharap kita semua, wahai umat Islam, kita betul-betul khusyuk, kita betul-betul menjadikan ketaatan kita adalah buah dari keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada apapun yang kita harapkan dari ibadah puasa kita, dari ibadat infak dan zakat kita, dari ibadah tilawatil Quran kita, dari ibadah sholat tarawih kita, dari ibadah sholat malam kita, dari sahur dan berbuka puasa kita, selain dari harapan akan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga di bulan puasa ini Allah melindungi kita semua dan Allah mempertemukan kita lagi di puasa berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.